Oke, kita kembali lagi ke YouTube kita, Bacot Santai IPL. Oke, kita akan bahas yang pertama tentang gimana prediksi MU tentang Crystal Palace. Silakan dari Bung Ari dulu. Apa nih buat besok ya? Iya, buat besok kita. Kalau di kandang MU mah biasanya sih ya, kalau Crystal Palace gue yakin kalah nih. Kalau MU, cuman ini pertandingan awal ya. Kalau pertandingan awal tuh gue rasa MU tuh biasanya dia masih adaptasi. Ada pemain baru nggak sih itu? Dia? Ada MU Van de Beek. Van de Beek dari Ajax ya. Ajax. Gue rasa kalau Van de Beek ini ya masih belum bagus ya kalau gue lihat ya. Belum bagus karena sama kayak Maguire dulu tuh. Maguire baru datang nih, belum adaptasi kan. Nah, ekspektasinya tinggi. Nah, cuman pas udah main kan hancur juga kemarin semusim. Ya. Tapi tergantung juga nih adaptasinya sama formasinya oleh besok nih. Karena kan MU pengaruh banget sama Fernandes apa? Bruno Fernandes. Gue sih berani bilang bakal menang MU. Iya, kira-kira skor berapa kemarin? Waduh, kalau skor sih ya jauh sih kalau kata gue sih bisa 2-0 ke atas. Optimis gue kalau iya. Kira-kira pemain yang bakal meledak siapa Bung Ari dari prediksi ini? Iya pasti dong Fernandes pasti ngaruh banget. Kalau dia ditutup udah jelas. Cuman Zaha bagus juga nih besok nih. Gue rasa awal-awal bakal seri pertandingan. Awal-awal pertama bisa jadi babak pertama tanggal 15 menit pertama dah. 15 menit pertama tuh alot nih. Karena Crystal Palace kemarin juga lawannya siapa itu kemarin tuh? Southampton juga ngeri cing. Ada Ings di sana kemarin tuh. Karena hoki aja berarti. Karena hoki udah gitu juga memang Southampton naiknya lambat nih kemarin. Biasanya kan musim kemarin dia akhir-akhir gila tuh si Danny Ings kan. Ya itu aja sih kalau buat gue, kalau buat MU Crystal Palace sih ya masih adaptasi. Tapi tetap MU bakal menguasai pertandingan. Oke. Prediksi 2-0 dari Bung Hari. Iya. 2-0. Oke. Sekarang dari Bung Rian gimana prediksinya? Kalau dari saya, Bung Angga, kalau dilihat dari MU Crystal Palace ini, dari MU sendiri kan emang ini pertandingan perdana mereka di musim ini. Kemungkinan besar sih belum bisa kita tebak pastilah, dalam artian pemain Crystal Palace juga nggak cupu-cupu amat ya. Walaupun kemarin di pertandingan sebelumnya itu dia melawan Southampton itu hanya 1-0 ya kalau salah ya. Itu pun Zaha yang golin kan. Nah kalau misalkan dari sisi MU sendiri mungkin masih bisa kita andalkan juga sih. Dari segi pemain pun dia pemain emang yang masih dikatakan bersinar lah. Bersinar dalam artian walaupun emang belum ada analisanya di babak sebelumnya ya, karena memang ini pertandingan pertama mereka gitu. Kalau dari MU sendiri, kalau saya sih masih ngejagoin ya. Kalau saya untuk skor sih, saya rasa tipis sih, karena tim MU ini justru kalau dilihat pola-pola sebelumnya dari dari awal musim itu biasanya tim-tim menengah ke bawah dulu yang angkat gitu loh. Jadi kemungkinan besar sih bisa seri pertandingan besok. Seri dari Bung Rian. Berapa kira-kira skor kalau seri? Paling 1-1 lah. 1-1. Kira-kira ada pemain yang bakal meledak nggak dari Bung Rian, prediksi siapa? Kalau dari MU sendiri emang permainannya juga agak sulit juga sih tetap, karena ya tadi saya bilang kalau tim papan atas itu bersinar di tengah sama ke belakang gitu loh. Bisa jadi juga sih kalau prediksi saya yang jebolin justru nggak penyerang, bisa jadi pemain tengah gitu. Tapi jangan lupa nih, pas waktu awal-awal musim kan Chelsea ketemu MU ya. Habis Chelsea 4-0. Habis dibantai. Kalau menurut saya nih, MU itu awal-awal mungkin memang bakal kenceng nih. Di tengah dia drop.
tengah justru. Di tengah musim dia drop karena apa? Stamina. Betul. Mental. Mereka nggak ada super sub, Cing. Hmm. Super sub ini nih MU menurut gue nih. Super sub itu MU kurang. Karena super subnya siapa? Mendeta. Bukan. Iya, agak susah emang. Bukan. Siapa? MU masih punya superstar pemain muda. Super sub. Greenwood. Iya, Itu oke. bisa diprediksi itu. Itu kan Tahun itu ini di bakal itu kan di meledak. depan, Cing. Kalau di tengah sama belakang siapa coba? Kiper sekarang MU kipernya berdua saingan De Gea sama Henderson. Oh, dia ada backup Iya, kiper baru. Henderson sekarang udah dari Sheffield United udah masuk ke MU nih, jangan salah. Nah, kalau dari lu gimana? Kalau menurut lu gimana coba? Kalau MU Christopher ini bisa 3-0 ke atas sudah. Wih, ini lebih parah dari Ini- gua berarti. ini- Dia ini- nih. berarti 3-0 Dia ke lebih atas. parah dia nih. MU loh. MU Karena dia backgroundnya MU, Cing. Susah. nanti. Fan club ya. Yoi, coba gimana? Kalau bakal pemain yang bakal meledak, prediksi saya itu Rashford. Wih, Karena posisi kan di ke tengah kan dia. ya karena sekarang Rashford itu lebih bebas pergerakannya, dia di sayap kiri. Dia Oh. bukan jadi striker karena strikernya sekarang Martial. Yang di Oh. kiri Greenwood, tengahnya Fernandes. Udah itu, bagus itu. Tinggal gimana caranya mereka kerjasamanya. Wah, Gitu. berarti besok MU ngeri nih. Oh iya, prediksi sama. Itu sih dari saya. Gitu. Terus Oke, sekarang kita lanjut untuk partai big match buat minggu. Liverpool vs Chelsea. Nih, partai big match ini gimana minggu? yang besok nih. Ya, buat minggu. Prediksi dari Bung Ari gimana? Besok nih Liverpool ya. Di kandang Liverpool lagi. Waduh. Kandang Liverpool. Chelsea, bisa kandang Chelsea. Kan kandang sih. Kandang Chelsea. Liverpool kan udah habis main di kandang. Oke. Chelsea kandang. Kalau lihat pertandingan kemarin ya, Chelsea Liverpool Leeds, itu Liverpool hancur menurut gua. Kalau dari pertandingan sebelumnya ya, ditambah lagi kemarin Chelsea lagi mencoba formasi baru, formasinya pemain baru ya. Cuman masih adaptasi juga meskipun ya di situ kan menurut gua buat besok ini pertahanan Liverpool masih berantakan. Pertahanan masih berantakan meskipun depan udah oke nih. Salah meskipun ada giveaway nih ya dari wasit ya, dua kali penalti sih. Iya. Lu bayangin 2 kali penalti bukannya giveaway lagi itu. Udah gitu udah oke nih sebenarnya kalau Liverpool depannya, tinggal backnya sama Chelsea nih PR-nya adaptasi ya kan, karena si Havertz masih belum oke. Warner gimana, Warner? Warner sih udah, kalau menurut gue untuk adaptasinya Warner nggak terlalu ribet ya, karena kan dia pemain tim pemain Jerman itu kalau datang ke Inggris jarang ada yang lama warming up-nya. Karena dia memang udah Liga Jerman kan agak ribet, Cing. Agak viking banget itu, barbar mainnya. Asik. Makanya jadi kalau Warner nggak susah adaptasi, tapi tinggal yang Havertz sama si Hakim dia masih butuh adaptasi. Karena pertama dia pemainnya adaptasi, formasi juga adaptasi nih, Pulisic nggak dipasang. Iya. Bayangin, Itu meski ingat nih pemain Chelsea besok kemarin habis datangin 6. Gimana nih pemain baru, ada Thiago, Chilwell, Ziyech. kalau untuk pemain-pemain baru yang di belakang, gua rasa nggak terlalu ribet adaptasinya. Kalau untuk yang di depan, karena kan kemarin itu di akhir musim Pulisic itu jadi pemain Sayap. bukan pemain kunci. Lu lihat waktu lawan Arsenal siapa yang golin? Pulisic juga. Kemarin dia Pulisic sama William berbagi peran. Betul. Tapi untuk yang masuk nusuk ke depan itu siapa? Mon nggak bisa kayak Pulisic nusuk ke belakang ke depan, nggak bisa. Mon dari belakang ke tengah umpan atau syuting di tengah. Dia buat gantiin Barkley, oke. Nah, cuman Chelsea akan selamat sama siapa? Jorginho and Kante. Nah, itu. Meskipun dia adaptasi pemain depannya, dia ada Jorginho sama Kante. Aman nih. Nah, balik lagi ke Liverpool. Kalau belakangnya masih sableng, udah. Gua rasa kalah Liverpool di kandang Chelsea pula. Nah, maaf ya. Kalau gua nih, meskipun gue bakal ngedaguin Salah ya, gue pasti bilang Salah bakal meledak, tapi akan berat ngelawan si
backnya Chelsea, udah gitu tengahnya Kante, nggak ada supply maksud gua. Dari tengah untuk supply ke Salah berat. Kalau emang Wijnaldum sama si siapa tengahnya nih? Henderson itu bakal gila-gilaan. Tapi kan harus di backup sama sayap nih, Robertson sama Arnold. Wah udah itu perang di tengah udah. Berarti bakal seru nih jadi pertandingan nanti kira-kira. Bakal berat menurut gua. Nah, kira-kira prediksi berapa dari Bung Ari? Gol tipis ya, gol tipis. Ini antara Kante atau enggak Jorginho yang golin menurut gua. Skor berapa? Atau Salah paling banter 2-1 atau enggak 2-0. Untuk tim siapa? Aduh. Berat. Ini ada giveaway lagi kan nih? Nah, ini kalau ada giveaway besok gua rasa nggak ada. Kalau Chelsea kan nggak belum banget backnya. Chelsea kalau besok Reece James dipasang, hancur. Reece James dipasang, gue rasain hancur. Salah di 2-0. Menang Liverpool. Oke. Meskipun bakal berat ya. Oke. Gue nggak ngejagoin banget Liverpool, nggak ngejagoin banget Chelsea, tapi Salah nggak ada yang nahan. 2-0 buat Liverpool. Oke, sekarang Gua dari nih. Bung Rian gimana prediksinya buat Chelsea? Kalau dari saya, Liverpool Chelsea itu memang ada benarnya sih dari King Ari. Liverpool dan Leeds kemarin itu emang apa ya namanya, giveaway tadi. Giveaway lah. Sebenarnya yang tadi saya katakan sebelumnya bahwa Leeds ini kan dari papan bawah, biasanya itu yang on fire di awal itu tim bawah menengah ke bawah lah on fire, sedangkan Liverpool sepertinya kemarin mainnya juga masih nggak terlalu itu loh, nggak terlalu apa ya namanya, belum perform nggak banget. perform lah, nggak ngotot lah. Sebenarnya sih Leeds itu sebenarnya udah prestasi yang bagus menurut saya ya, karena dia udah dapat tiga gol di situ gitu loh. Tapi di pertandingan besok ya nggak menutup kemungkinan juga si Liverpool ini juga masih difavoritkan, terutama Salah yang kemarin itu walaupun giveaway dia dapat poin dia cukup besar lah. Gitu, apalagi banyak yang memfavoritkan dia sebagai kapten. Kalau di Chelsea paling apa ya namanya, saya juga nggak terlalu cenderung ke Chelsea sih. Karena masih banyak pemain baru ya. Ya, betul, belum bisa ditebak, agak sulit. Makanya lebih condong ke Liverpool gitu. Walaupun emang Chelsea juga kan sebelumnya di pertandingan sebelumnya melawan Brighton itu kan memang 3-1 ya. Dan golnya itu juga lumayan tuh. Walaupun emang Brighton juga kemarin mainnya bagus tuh. Iya, makanya. Artinya kan Chelsea memang bisa ngelawan banget itu. Ya, udah perform berarti kan. Chelsea udah perform, sedangkan Liverpool ini belum nih. Nah, itu. Nah, tapi kebanyakan kalau saya lihat teman-teman semua yang bermain di FPL itu selalu menjagokan dari si babak sebelumnya. Dia nggak melihat, dalam artian nggak melihat seluruh pertandingan. Kebanyakan itu orang memprediksi dari hasil riset kemarin gitu. Kemarin pertandingan ini berapa, siapa yang jebolin banyak. Biasanya seperti itu. Soalnya kalau saya lihat memang di situ transfer in-nya itu terlalu banyak di Salah gitu. Salah. Walaupun emang Werner kemarin juga mainnya kan nggak terlalu itu ya, nggak terlalu bagus. Tapi menurut saya sih masih bisa difavoritkan lah di babak besok nih, pertandingan besok. Oke, kalau prediksi skor dari Bung Rian berapa kira-kira? Kalau saya sih tipis juga sih, Bung Angga. Paling kalau nggak seri, paling nggak menang selisih 1 lah. 1 buat Liverpool atau Chelsea? Kalau saya sih masih ke Liverpool. Berarti masih pada jago Liverpool semua nih. Liverpool. Kalau saya gini, ini prediksi saya pasti ini sama-sama tim besar berat nih dua-duanya ya. Tapi yang satu masih ada pemain baru, perlu adaptasi. Yang sini pemainnya belum pada nyetel. Liverpool. Itu masih pada berat nih, di prediksi susah. Tapi kalau lihat dari pengalaman, Liverpool jauh. Karena dia kemarin habis juara, pasti mental dia masih bagus. Mental juara dia. Gitu. Tapi kalau Chelsea jangan salah, tim kayak gini dia punya pemain baru. Ada 6 pemain itu bisa mengejutkan dah. Nah kalau misalnya ini tergantung dari, kalau dari saya tergantung dari pelatihnya. Gimana pelatihnya menerapkan pemain di lapangan strateginya. Tapi kalau masalah strategi, Klopp memang lebih bagus. Klopp jauh Lampard masih minim pengalaman karena masih melatih itu berapa tahun, 3 tahun, 2 tahun dah baru melatih dia.
Oke. Kalau buat saya ya pasti tetap Liverpool nih yang menang. Meledak siapa nih meledak nih? Meledak kalau saya tuh Mane. Waduh. Tapi Mane kemarin mati loh. Ya, kemarin kan karena Mane, saya analisis itu karena dia jarang dapat bola. Karena di sayap kirinya dia Robertson jarang bantu ke Mane. Anderson itu lebih condong ke belakang, makanya serangan dia kagak bisa support ke Mane. Kalau si Arnold dia support ke Salah, tapi jeleknya kemarin Salah overlapping, belakang kosong kagak yang nutup. Dia nyerangnya lead itu kemarin golnya dari Arnold semua. Iya, karena bolong. Itu kenapa kemarin ya. Mane kagak meledak itu. Itu tuh. Iya, tinggal support dari Robertson. Besok kan ini Mane bakal ketemunya Reece James nih. Ya, Reece James. Nah, itu gimana itu? Itu sama-sama mengandalkan kecepatan. Waduh. Nah, berat ini. Tergantung siapa mental berbicara di sini. Bagusan mana tuh? Reece James. Kalau pengalaman, Mane jauh lah. Reece James masih muda. Tapi kalau buat spirit, pemain muda pasti spiritnya lebih tinggi. Tapi kalau pengalaman, Mane lebih jago. Versi saya Mane. Kalau versi saya mah 2-0 ya cukup buat Liverpool. Menang Liverpool. Waduh. Salah lagi dong nih. Apa Mane? Mane. Mane kapten dia. Mane. Oh gitu kalau dari saya. Makin hancur loh. Pasang Mane lo bayangin. Makin hancur. Enggak ada. Terus apa lagi nih? Sekarang kita prediksi aja Bung dari semua kira-kira siapa pemain yang bakal meledak. Dari kiper dulu dah kita. Kiper. Bung Adi siapa dari kiper? Kiper biasa yang meledak ya. Siapa dari kiper? Kalau besok sih kalau ngelihat kiper sih agak susah sih ditebak. Kan besok kemarin itu kan Guaita. Kita poinnya 10. Pemain Guaita loh. Guaita itu gini. Kalau menurut gue, kenapa kemarin gue menang? Dia diserang juga, tapi dia bisa tahan. Artinya kan back dan kipernya ini kuat sih. Gue sih masih jagoin Guaita, karena besok lawannya Guaita siapa? MU. Nah itu. MU. Selaka. Bukannya gue pesimis sama depannya MU ya, karena Crystal Palace ini di awal-awal memang bagus biasanya ya. Gue nggak tahu nih kondisi sekarang karena gue ngeliat pertandingan kemarin doang nih. Pertandingan kemarin lawannya Crystal Palace siapa? Soton juga bukan jelek-jelek amat pemainnya loh. Kalau mau ngeliat hasil dari pertandingan kemarin ya, di sana ada Danny Ings masalahnya. Dia itu striker yang banyak gol juga nih gitu, selain sama Pardy ya kan. Sama udah gitu kalau gue ngelihat besok itu tuh Rashford belum banyak gol, paling yang bahaya Martial. Tapi kalau Martial ditutup ya udah kita tinggal ngandelin Fernandes. Nah gue sih masih percaya Guaita. Kalau Muriel siapa kira-kira kiper Guaita? Kalau misalkan saya kalau si Guaita itu emang lumayan berat sih ya lawan MU ya. Karena MU juga susah ditebak karena pertandingan pertama. Kalau kiper emang mengandalkan nggak 100% skill dari skipper itu sih, bukan nggak, jadi mengandalkan back juga mungkin. Sama tim lawan juga dong? Ya tim lawan. Nah tim lawan tergantung gerangnya berarti ya. Kalau saya sih mungkin McCarthy ya masih bisa diandalkan lah, walaupun memang sebelumnya itu ya sempat kebobolan. Tapi kalau saya lihat sih memang si McCarthy itu masih jadi favorit juga. McCarthy ya. Tapi lawan besok Soton itu Tottenham berat juga. Iya betul. Tottenham ya. Tapi kan Tottenham juga mainnya long ball doang. Hancur sih kalau gue lihat Tottenham. Nggak terlalu berbahaya. Cuman nggak tahu nih Mourinho nih strategi musim ini gue belum tahu juga. Makanya gue nggak berani masang pemain Tottenham tuh, nggak berani. Kemarin aja gue pasang Doherty, gue kira masih di Wolves. Iya. Gue pikir tuh, ternyata udah dibeli sama Tottenham kan, udah bakal hancur. Makanya kemarin kan yang naik Saiz ya.
Faiz. Iya. Yang modal kan Faiz kemarin Wolves. Oke. Kalau si Tottenham sendiri babak sebelumnya kan kalah dia kalau nggak salah ya. Kalah sama Kalah, kan? Everton. 1-0 ya. Sama Everton. Oh, sama Everton 1-0. Karena Everton mainnya gila sih. Bagus. Ada Rodriguez coy. Iya. Kalau menurut gua, kalau ngomongin Everton, papan tengah Everton udah nguasain. Ditambah lagi tuh siapa? Richarlisonnya lagi on fire. Tambah lagi kemarin itu menurut gua Rodriguez aja salah tempat. Kalau aja James Rodriguez, James ada di tengah, itu edan menurut gua. Kemarin dia masih agak ke kanan kan, masih agak ke kanan tuh si Rodriguez. Itu aja masih kurang perform banget tuh si James. Kalau aja dia besok lawan siapa? Everton. Besok Everton ya. West Brom. Waduh, Everton lagi babuk-babuknya nih. West Brom itu cuman pemain baru tuh yang kecil tuh. Siapa tuh? Siapa? Tarik, siapa namanya? Kan. Pemainnya tuh yang bagus nih siapa namanya? Lupa gue namanya siapa ya? Ya udahlah, cuman kalau menurut gua besok itu parah nih. Everton si siapa? West Brom. Siapa besok? Everton lawan siapa besok? West Brom. West Brom. West Brom. West Brom. Besok lawan West Brom. Menang minimal 2-0 menurut gua ya. Kalau James itu ke tengah dan Richarlison masih oke. Gua rasa kalau gue sih berani tuh masang James sama Richarlison. Oke, itu kan dari kita kan bahas kiper dulu. Ya udah. Kalau ya. kiper tadi siapa? McCarthy. Gua masih jagoin Guaita. Tapi ada ininya juga sih, kita juga nggak bisa pungkiri si Pope juga kan pada musim lalu kan bagus tuh, karena ini pertandingan pertama juga kan ya. Kemarin belum main dia. Oh, baru Belum main. pertama nih. Pertama Ya, sama main. kayak MU. Dia mungkin Besok juga lawan siapa Pope? Pope Burnley. itu lawan itu lawannya Leicester. Berat. Itu berat. Aduh. Makanya kemarin kan si top score kan si sama sebenarnya Fardi ya. Fardi. Fardi kan ya emang agak Gue susah sih juga sih. nggak berani pasang Nggak berani Pope. ya, makanya Lawan Pardi. iya, makanya itu kalau saya sih lebih cenderung ke McCarthy. Buat ngeluing ya. McCarthy, Guita. Kalau dari saya tetap Schmeichel. Wih, besok lawan siapa emang? Burnley. Waduh, Burnley besok. Iya. Kandang siapa? Leicester. Waduh. Tapi karena kemarin Leicester masih bagus, menang kan 3-0 Di sama West Brom. kandang. West Brom. Waduh. Makanya saya berani jagoin ini. Berarti besok Schmeichel meledak lagi nih. Meledak lagi. Waduh, bener juga sih. Ini Schmeichel nih. Gitu. Tuh. Sekarang kita maju lagi ke back siapa kalau back prediksi yang bakal meledak? Gua nih. Hmm. Kalau gue sih besok itu karena besok itu gue masih percaya Justin sih. Justin kan Leicester Iya. lawannya West Brom pula kan. Iya. Masih sih, gue masih jagoin Justin. Oke. Karena kan Justin main baru nih. Iya, ganti worth it lagi. posisinya juga gantiin Chilwell. Silva kan back kiri. Silva itu gantinya Castanyo. Siapa? Kastanya. Ah. Dan si Justin gantiin Gantiin si Ricardo Pereira karena Nah. Pereira lagi cedera dia aja. cedera ya. Hmm. Justin udah. Kalau gue Justin sih kalau gue. Harganya juga murah 4,5 lagi Justin. Tapi pemain bagus, nggak Nah. salah beli tuh si Leicester. Gua rasa Leicester musim ini bisa 5 besar. 5 besar. Kalau gua ya, karena dia bakal ngejar champion nih. Oke. Ngegantiin posisinya Tottenham. Masih Justin gua meledak. Kalau dari pemberian siapa kira-kira? Kalau dari saya masih percaya kalau back itu ke Liverpool sama ke Arsenal, karena lihat pertandingan lalu tuh Arsenal juga kan gede tuh, poin-poinnya juga banyak tuh. Kalau saya sih lebih ke Gabriel ya. Gabriel kan kemarin ngegolin kemarin ya? ngegolin Ya. tuh, dia sempat ngegolin kemarin dan dia juga dapat poinnya juga lumayan Kiper gede. siapa? Bukan back Arsenal. Back Arsenal. Pemain baru tuh. Pemain baru betul, pemain baru. Apalagi besok dia lawan West Ham West ya. Ham. West Ham kan nggak, saya rasa sih nggak terlalu menusuk ya, nggak terlalu menusuk. Jadi kalau saya ya lebih cenderung ke Gabriel itu. Kalau Liverpool ya masih percaya sama Alexander Arnold atau Hansi. Itu aja sih. Meskipun besok lawan MU nih. Iya, Chelsea. Oh, Chelsea besok ya? Chelsea. Waduh, ngeri juga nih. Dia bisa nahan Warner nih itu. Bisa berat nih. Itu Iya. pasti bakal jangan gol itu mungkin. Iya, oh berarti bakal banyak gol nih besok nih. Iya betul. Kalau saya mah dari back itu
Digne Everton. Widis. Dia lagi bagus. Satu, kenapa Digne? Dia di Everton pasti ngambil tendangan bebas. Cornell, kalau dia gagal masukin pasti dapat assist dia. Iya. Itu Digne itu masih bagus ini. Kemarin sama Tottenham, sayap kirinya Tottenham nggak bisa ngapa-ngapain gitu sama si Digne. Ya karena lawannya masih Tottenham, enggak. Kalau menurut gue ya nggak bisa ngelihat patokan yang lawan Tottenham. Itu tim besar loh. Betul sih. Cuma Ini kan rumor nih, Tottenham aja mau dapat Bell, mau dapat siapa itu back region. Siapa? Tottenham. Oh gitu. Iya. Waduh. Lebih meledak lagi nih kalau ada Bell, udah jadi sayapnya. Everton ya. Enggak, Tottenham. Oh, Tottenham mau beli Bell. Bale. Bell. Waduh. Lebih meledak nih. Berarti besok Digne. lu Digne. di apa lagi nih? Dari gelandang dah sekarang. Pemain gelandang siapa kira-kira yang bakal meledak? Ya, pasti salah. Nah, Salah. Kenapa alasan salah? Salah kan minggu lalu pun emang udah meledak dia. Sebelumnya juga di musim sebelumnya juga udah bagus gitu loh. Gitu. Jadi lagi juga banyak para manajer itu masih favoritkan dia sebagai kapten gitu loh. Melihat pertandingan sebelumnya itu kan tinggi gitu loh. Kapten EPL ya? Kapten EPL betul. Nah, kedua Arsenal gitu, karena Arsenal kan Arsenal siapa? Karena siapa? Aubameyang. Aduh, Aubameyang. lawannya West West Ham. Gue gak pernah cocok tuh sama dia, make dia gue gak pernah meledak tuh. Hancur. Karena itu lawannya juga kan nggak terlalu apa ya namanya, nggak terlalu menusuk ke mana gawang lah gitu. Makanya saya dua itu, Salah atau Aubameyang atau keduanya. Ada di Bung Aris siapa? Sama sih, kalau gue kesalah kalau enggak tuh Fernandes. Ya, salah Fernandes udah kunciannya. Kuncian gue udah sampai akhir musim sih. Mudah-mudahan gak kena cedera ya. Kenapa alasannya itu? Ya belum ada yang gantiin aja. Sebenarnya kalau mereka cedera ya paling De Bruyne menurut Nah, gue. dia bentuk. Kita City kagak ada yang jago. Iya, cuman kan City permainannya ganti-ganti terus, rotasi pemain bakal berantakan sih sebenarnya kalau pakai De Bruyne ya buat di FPL ya. Kalau menurut gue sih, makanya gue lebih berharap Fernandes sama si Salah nggak cedera aja gitu. Ya udah itu doang sih kalau jadi kapten gue cuman Fernandes sama Salah buat di FPL. Sama atau Fernandes udah kagak ada. Kalau lu siapa? Fernandes doang. Fernandes Meskipun salah meledak nih kemarin. Bruno Fernandes karena dia eksekutor bola mati sama tendangan bebas MU. Penalti dia pasti bisa ambil dia. Siapa? Fernandes. Iya. Kalau dia kagak masukin gol minimal dia dapat assist. Kunciannya di situ. Berarti lu nggak ngincer hat-trick dong nih? Hat-trick kapan dulu? Ya hat-trick kan Salah kemarin hat-trick. Fernandes. Tapi kan kalau kita misalnya ya dari lawannya dulu, lawannya Chelsea nggak mungkin bisa gitu ya bisa. Lihat aja dari lawannya. MU kan bisa PLS. Berarti Fernandes nih sampai kelar nih. Iya. Bisa kalau udah MU susah. MU jiwa di sini tapi MU terus nggak bisa. Bisa kalau udah MU. Kalau gue masih lebih ke poin ya, nggak ke MU ya. Ke poin ya. Iya, kalau gue sih siapa yang lagi bagus aja gue pasang. Kalau gue mah nggak harus gue klubnya apa, tapi pemainnya lagi bagus itu gue pasang. Kalau gue ngeliat dari prediksi pertandingan sebelumnya, kalau gue sama peluang misalnya ya. Nah, peluangnya makanya kalau emang tim-timnya lagi lawannya kecil mah ya gue pasang yang pasti bakal menang aja gitu. Apalagi Dan berarti dari penyerang sekarang kita terakhir penyerang kan. waduh, Penyerang siapa kira-kira? kalau penyerang sih masih di Vardy sama di Martial. Gue sih gitu. Meskipun gue belum bisa beli. Lawan Liverpool, Vardy tuh. Vardy. Iya. Liverpool kan Mau gue sih biar lawannya siapa, Vardy kadang-kadang masukin aja cing. Iya. Ada aja, meskipun kadang dia asis juga, kadang dia asis kan. Iya. Di musim lalu juga bagus nih. Iya, Vardy masih meledak kalau gue sih. kalau belum clear siapa kira-kira? Kalau saya lebih cenderung saya kalau penyerang itu maksudnya sepasang ya, yang satu tim besar, yang satu tim kecil ya. Biar bisa mengimbangi maksud saya gitu. Kalau tim dari tim kecilnya sendiri saya pasang Mitrovic.
Mitrovic. Kenapa alasan kau Mitrovic? Nah, walaupun kemarin kalah nih. Mitrovic loh. Kemarin walaupun kemarin kalah tuh. Kalau saya rasa dia karena poinnya itu kecil, mainnya nggak full 90 menit. Ya, dia kemarin dari cadangan dia. Iya. Dari cadangan, makanya dia kagak kelihatan. Nggak kelihatan betul, belum kelihatan. Dia Makanya nggak masuk starting line atau kemarin. nggak, dia tengah-tengah main. Terus yang perlu diperhatiin, Mitrovic itu kemarin top skor Liga 2. Oh, top skor Nah, Mitrovic. itu makanya. Karena Itu. mungkin Luar biasa. belum menyetel kali, belum menyetel. Makanya kalau di saya nyoba lagi si Mitrovic ini. Sama kalau yang dari tim besar, saya dari Chelsea sih. Werner. Waduh, kenapa? Werner masih pemain baru di sini. Iya, Kenapa? justru pemain baru yang kita Kenapa? cari. Kita kan dia belum bisa kelihatan adaptasi, belum kelihatan Betul. mainnya. Kenapa kok bisa dipilih jadi? Betul, walaupun dari segi mental ya mungkin Di kalah di dia. Jerman dia top skor juga ya, Bang? Bukan. Enggak. Kalah sama Lewandowski dia. Enggak. Oh, gitu. Walaupun emang dari sisi mental karena di pemain baru mungkin mentalnya juga nggak terlalu pede lah. Cuman kalau menurut saya kalau dari spirit ya pasti yang muda itu yang lebih masih Ngalahin Pardi dong ya. menyukai itulah, menyukai sepak bola lah gitu. Itu aja sih Bang. Kalau dari saya ini Arsenal, Lacazette. Waduh, Kenapa? Kemarin karena Lacazette itu sekarang jadi pemain depan. depan. Oh, Pemain belakang ya. Abangnya sekarang di saya kok. di FPL ya? Iya, di formasi itu juga kayak gitu dia. Di aslinya? Iya. Hmm. Makanya otomatis dia kalau dapat poin pasti ngegolin dia. Karena dia striker tunggal kan siapa? Bola lampunya ke dia semua. Apalagi besok lawannya Arsenal besok. Besok kemarin habis kalah 2-0 sama Newcastle. Tuh. Terus kalau dari pemain yang kejutan mungkin bisa jadi Wilson. Pemain baru Newcastle kan. Kemarin dia habis ngegolin ke gawangnya besok. Tuh, dari saya ya. Iya, ngeri juga sih. Iya, itu kan prediksi orang beda-beda, kita tetap nggak tahu gimana. Tinggal kita pinter-pinter ngecek pemainnya aja. Oke dah, nih sekarang kita tanya aja dah. Kapten siapa yang kira-kira bakal jadi kapten bakal meledak? Kapten di FPL ya, gue sih masih salah. Salah. Cuman kalau besok itu lawannya Chelsea, gue rasa sih berat ya. Kalau salah bakal ngegolin ya. Makanya kalau besok Chris James masih main, gue rasa Liverpool bisa ngegolin salah. Cuman daripada ribet dan berat, itu gue lebih ke Vardy sebenarnya. Gue pasang kapten Vardy. Kalau gue nih. Vardy kapten. Iya, kapten Vardy. Oke. Kalau di Bung Rian siapa nih kapten Vardy? Kalau saya sih di apa namanya di besok nih di pertandingan besok saya lebih menjagokan Chelsea, Arsenal. Siapa kira-kira jadi kaptennya untuk menentukan? Karena kan Arsenal juga kan lawannya nggak terlalu itu kan berat. Nggak terlalu berat. Saya sih Aubameyang. Oke. Aubameyang. Lu? Kalau saya Bruno Fernandes. Waduh. Bruno Fernandes. Lawannya Isabella sih. Iya juga sih. Kemarin itu Bruno Fernandes pemain paling tinggi di paruh musim. Masa? Iya kemarin dia bukti. Karena dia datang telat Ya, dia kan masuk di pertengahan. Iya. Makanya, Transfer kedua ya. semoga aja di sini dia tetap konsisten aja. Oke. Tuh. Dia Fernandes. ya itu ini prediksi dari tim kita. Iya. Besok kita ketemu lagi di YouTube kita selanjutnya. Dadah. Oke.